Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Rahma Karima Santoso dengan akhiran NIM 102. Di sini saya akan membahas tentang globalisasi dan pendidikan Islam. Nah, dalam globalisasi dan pendidikan Islam ini saya akan membahas 3 hal. Yang pertama yaitu dampak globalisasi terhadap pendidikan Islam. Yang kedua yaitu tantangan pendidikan Islam dalam menghadapi arus globalisasi, dan yang ketiga yaitu bagaimana madrasah menjawab era globalisasi ini. Yang pertama yaitu dampak globalisasi terhadap pendidikan Islam. Globalisasi merujuk pada penyebaran pengaruh Islam, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dari berbagai belahan dunia di seluruh dunia, sehingga batas-batas antar negara semakin kabur dan tidak jelas. Proses ini menciptakan keterhubungan global yang melampaui batas-batas geografis dan negara. Secara umum, globalisasi adalah proses integrasi global yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, ide-ide, dan unsur-unsur kebudayaan lainnya. Kemajuan dalam infrastruktur transportasi dan telekomunikasi seperti penemuan telegraf dan internet menjadi faktor kunci dalam mempercepat globalisasi yang pada gilirannya meningkatkan saling ketergantungan antara kegiatan ekonomi dan budaya di seluruh dunia. Istilah globalisasi ini merujuk pada perubahan yang terjadi secara luas dan mendalam di seluruh dunia, mencakup aspek-aspek global yang melibatkan berbagai negara. Dalam bahasa Arab, istilah ini sering disebut dengan al-aulamah, yang kadang-kadang dipahami sebagai al-alamin, yang berarti seluruh dunia atau alam semesta. Beberapa konsep terkait globalisasi juga dapat ditemukan dalam Al-Quran, seperti kata kafah yang berarti menyeluruh. Dan kata al-alamin yang berarti seluruh dunia atau alam juga sering ditemukan dalam Al-Quran sebanyak 62 kali. Selain itu, kata yugojiru berarti perubahan diulang sebanyak 2 kali dalam Al-Quran. Secara etimologis, istilah globalisasi berasal dari Amerika yang menggambarkan penyebaran ide atau fenomena secara luas di seluruh dunia. Dalam bahasa Inggris, globalisasi ini dikenal sebagai globalization. Di sisi lain, globalisasi dalam konteks modern sering dipahami sebagai upaya Barat, khususnya Amerika Serikat, untuk menguasai dunia dalam aspek politik, ekonomi, dan budaya. Negara tersebut merasa memiliki dominasi global berkat kemajuan dalam sains, teknologi, dan militer. Menurut Al-Jabiri, globalisasi bisa dilihat sebagai penyebaran budaya Amerika di seluruh dunia yang mencerminkan hubungan yang tidak setara antara negara-negara lainnya. Berikut adalah karakteristik Islam dan globalisasi. Antara lain, yang pertama, ada berbagai cara untuk memahami konsep waktu dan ruang. Globalisasi dengan kemajuan akses informasi dan komunikasi yang instan telah mengaburkan batas-batas geografis dan temporal. 2. Ketergantungan ekonomi antar negara kini menjadi hal yang biasa, sebab barang-barang tertentu sering diproduksi lebih efisien di negara lain. Yang ketiga yaitu pertukaran informasi yang lebih cepat adalah ciri utama globalisasi. Dan yang keempat, isu-isu global seperti pemanasan global, kerusakan lingkungan, dan dominasi industri tertentu semakin berkembang sebagai dampak globalisasi. Yang kelima yaitu globalisasi mendorong interaksi lintas budaya yang lebih intens, mempercepat pertukaran budaya. Yang keenam, aliran komunikasi yang lebih cepat dan mudah memungkinkan interaksi instan tanpa memperhatikan jarak atau waktu. Yang ketujuh yaitu keterbukaan dalam berbagai bidang termasuk politik, sosial, dan budaya. Dan berikut ada pengertian globalisasi menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Malcolm Waters. Dikutip dari buku Informasi dalam Konteks Sosial oleh Ronnie Rodin, berikut definisi globalisasi menurutnya. Globalisasi adalah proses sosial yang berakibat
pada pembatasan geografis dalam keadaan sosial budaya menjadi kurang penting terjelma dalam kesadaran manusia. Yang kedua yaitu menurut Thomas L. Friedman. Menurutnya, globalisasi memiliki dimensi ideologi dan teknologi. Dimensi ideologi mencakup kapitalisme serta pasar bebas. Yang ketiga yaitu Princeton and Lehman. Princeton and Lehman mendefinisikan globalisasi sebagai pertumbuhan yang sangat cepat dan saling ketergantungan antar berbagai negara di dunia dalam hal perdagangan. Yang keempat menurut Anthony, dilansir dari buku Demokratisasi dan Globalisasi, globalisasi yaitu kondisi di mana banyak orang menyadari bahwa mereka turut ambil bagian dalam sebuah dunia yang terus berubah tanpa kendali. Menurut selanjutnya yaitu menurut Scott, menurutnya globalisasi adalah meningkatnya hubungan internasional. Dalam hal ini, tiap negara tetap mempertahankan identitasnya, namun makin tergantung satu sama lain. Dampak positif. Globalisasi memberikan pengaruh terhadap pendidikan Islam serta dunia pendidikan secara luas. Peneliti yang dilakukan oleh Nawawi menyimpulkan bahwa terdapat sejumlah dampak positif yang dirasakan akibat hadirnya globalisasi. Di antaranya yang pertama, kemudahan dalam mengakses informasi. Yang kedua yaitu pendidikan dilaksanakan secara profesional dengan standar internasional. Yang ketiga yaitu pendidikan menjadi lebih bersifat kompetitif. Yang keempat, terwujudnya tenaga kerja yang berkualitas dan mampu bersaing. Yang kelima, munculnya berbagai inovasi dalam bidang pendidikan. Islam perlu mengadopsi sikap yang sesuai dengan kepentingan dan nilai-nilai yang dianut dalam menghadapi globalisasi ini. Kemudian dan juga globalisasi ini memberikan beberapa dampak positif lainnya. Yang pertama yaitu akses untuk menuntut ilmu agama menjadi lebih mudah berkat hadirnya internet yang memungkinkan umat muslim memperdalam pemahaman tentang agama dengan lebih luas. Yang kedua yaitu kemudahan dalam menuntut ilmu menjadi lebih efektif dengan adanya perkembangan teknologi yang mempermudah perjalanan belajar kemana saja. Yang ketiga, informasi mengenai pemahaman keagamaan kini lebih mudah diakses. Dan yang keempat, kehadiran internet itu juga mempermudah kebermanfaatan dakwah. Selain dampak positif juga ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya yang pertama yaitu komersialisasi pendidikan. Globalisasi mendorong peningkatan keterlibatan publik dalam dunia pendidikan yang pada giliran memunculkan komersialisasi. Tujuan pendidikan yang semula adalah untuk menjalankan amanah dan sebagai bentuk ibadah, kini beralih menjadi upaya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya melalui sektor pendidikan. Kedua, munculnya pengelompokan berdasarkan status sosial. Dengan adanya keterbukaan media sosial dan komunikasi saat ini, berbagai kelompok sosial muncul yang kadang memiliki kecenderungan materialistik dalam membentuk kelompok sehingga menjadi pemisahan sosial. Kelompok-kelompok ini seringkali terus mempertahankan eksistensinya, bahkan hingga muncul fanatisme berlebihan yang membuat mereka sulit berinteraksi dengan kelompok luar atau kelompok yang dianggap setara. Yang ketiga, bahaya yang ditimbulkan oleh internet dan dunia maya. Dampak ini mulai terlihat baik dari fisik, contohnya yaitu masalah kesehatan yang dirasakan terlalu dini seperti gangguan pada mata, postur tubuh, dan lainnya. Dan juga dari segi psikologis, yaitu anak-anak menjadi lebih introvert, sedih, mudah marah, dan sebagainya karena mereka itu kurang berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Yang keempat yaitu erosi budaya lokal. Masuknya budaya asing masuknya budaya asing ini melalui kemajuan teknologi berdampak pada aspek budaya, di mana budaya barat yang dibawa oleh teknologi semakin mendominasi, mencakup cara hidup, cara berpakaian, cara berbicara, dan kebebasan bertindak.
Semua ini berkontribusi pada terkikisnya budaya lokal. Yang kelima yaitu ketergantungan. Ketergantungan yang dimaksud di sini mencakup berbagai aspek, seperti ketergantungan terhadap teknologi, ketergantungan terhadap dunia luar yang dianggap luar biasa, ketergantungan pada gaya hidup modern, dan ketergantungan pada budaya asing yang menyebabkan individu ini sulit mandiri, lebih memilih cara yang instan dan cepat, serta cenderung mengembangkan kebiasaan konsumtif terhadap produk-produk dari kemajuan dan modernisasi. Selain itu juga ada beberapa dampak negatif lainnya. Yang pertama yaitu identitas umat Islam mulai terkikis akibat pengaruh globalisasi yang didorong oleh pemikiran liberal Barat yang menyebabkan umat Islam semakin tertinggal dalam hal pemahaman agama, logika, dan moralitas. Yang kedua, kurangnya perkembangan keterampilan dan potensi individu umat Islam disebabkan oleh terbatasnya ruang untuk kebebasan berpikir dan kemandirian dalam komunitas Muslim. Yang ketiga yaitu adopsi nilai-nilai Barat yang berlebihan telah mempengaruhi pola pikir umat Islam pada masa kini. Yang keempat, kehadiran berbagai media seperti radio, televisi, media cetak yang berorientasi Barat secara perlahan menggantikan identitas Muslim dengan budaya Barat yang lebih liberal. Juga ada beberapa dampak negatif menurut Hasanah, yaitu terciptanya komersialisasi seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, komersialisasi pendidikan. Yang kedua, pembagian masyarakat berdasarkan status sosial, sama seperti sebelumnya. Yang ketiga yaitu lemahnya pengawasan pendidikan oleh negara. Yang keempat, meningkatnya peluang masuknya kebudayaan yang tidak sesuai dengan ideologi negara kita. Nah, karena pengaruh itu bisa mempengaruhi ideologi yang awalnya ideologi negara kita seperti biasanya itu menjadi berubah seperti negara luar, kemudian menjadikan sistem pendidikan negara lain sebagai acuan dalam pembentukan sistem pendidikan nasional. Selanjutnya yaitu tantangan pendidikan Islam dalam menghadapi arus globalisasi. Husni Rahim mengungkapkan bahwa masa depan pendidikan Islam akan dipengaruhi oleh 3 faktor eksternal utama. Yang pertama yaitu globalisasi, yang kedua yaitu demokratisasi, dan yang ketiga yaitu liberalisme Islam. Syahrin Harahap untuk mempermudah pemahaman, mencoba mengklasifikasi ciri-ciri unifikasi global dengan beberapa poin penting. Yang pertama yaitu dengan peralihan dari konflik ideologis dan politik menuju fokus pada bisnis, investasi, dan hiburan. Yang kedua, hubungan antar negara atau masyarakat berubah dari ketergantungan menjadi saling ketergantungan, di mana hubungan tersebut bergantung pada jenis negosiasi yang dilakukan. Yang ketiga yaitu batas-batas geografis hampir tidak lagi memiliki makna fungsional karena lebih ditentukan oleh kemampuan untuk memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif. Keempat, persaingan antar negara semakin dipengaruhi oleh perlombaan teknologi tinggi. Namun globalisasi juga menciptakan budaya dunia yang mekanis dan efisien, yang seringkali mengabaikan nilai-nilai dan norma yang tidak dianggap efisien secara ekonomi. Hal ini tercermin dalam dampak negatif terhadap lingkungan pendidikan, seperti munculnya dokumen palsu, tradisi mencontek, plagiarisme, dan skripsi, tesis, dan disertasi. Globalisasi juga mempercepat komersialisasi pendidikan di mana korporasi pendidikan menghasilkan keuntungan besar. Pertanyaan muncul mengenai apakah rasio pendidikan akan menjadi kacau dan apakah pelatihan akan terabaikan. Selain itu, globalisasi juga berkontribusi terhadap pemutusan hubungan asli dengan sistem politik modern. Tantangan besar lainnya yang akan dihadapi oleh pendidikan Islam dalam era globalisasi ini yaitu karena adanya yang pertama, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini sangat berpengaruh atau sangat menjadi tantangan tersendiri untuk pendidikan Islam itu. Kemudian yang kedua yaitu
dan yang ketiga yaitu bidang budaya. Selanjutnya yang ketiga saya akan membahas tentang madrasah dalam menjawab era globalisasi. Madrasah adalah lembaga pendidikan yang mana terfokus pada pengajaran agama Islam, di mana siswanya ini diajarkan berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan agama, seperti Al-Quran, hadis, fikih, tauhid, serta bahasa Arab. Selain itu, madrasah juga sering mengajarkan ilmu pengetahuan umum, seperti yang lain-lain. Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam diharapkan dapat menghasilkan generasi muda Muslim yang utuh, tidak terpecah dalam kepribadiannya, yang memiliki iman, pengetahuan, dan akhlak yang mulia. Setidaknya terdapat 5 peran utama yang dapat dikembangkan oleh madrasah dalam membentuk generasi Muslim, yaitu yang pertama sebagai sarana untuk mensosialisasikan nilai-nilai ajaran agama Islam. Jadi madrasah di sini sebagai sarana untuk mensosialisasikan nilai-nilai ajaran agama Islam. Yang kedua yaitu madrasah sebagai tempat untuk melestarikan tradisi keagamaan dan komunitas Muslim. Yang ketiga, madrasah sebagai wadah untuk membentuk akhlak dan kepribadian yang baik pada generasi muda Muslim. Yang keempat, yaitu madrasah sebagai penjaga moralitas bangsa yang kini tengah menghadapi krisis moral atau dekadensi yang serius. Dan yang kelima, yaitu madrasah sebagai lembaga pendidikan alternatif yang dapat dipilih oleh umat Muslim. Visi pendidikan agama yang semulanya jelas kini mulai kehilangan arah. Hal ini terlihat dari maraknya kenakalan remaja, tawuran, penyalahgunaan narkoba, dan kriminalitas di kalangan remaja usia madrasah. Meskipun terlambat, upaya untuk mengembalikan visi ini perlu didukung. Kita harus ikut berperan dalam memikirkan bagaimana mengimplementasikan konsep pendidikan budi pekerti secara maksimal dan berkelanjutan. Kita juga perlu memberikan sumbangsih berupa kritik dan masukan mengenai penerapan pendidikan agama yang berbasis budi pekerti dan hak asasi manusia. Kesimpulan dari pembahasan saya kali ini yaitu globalisasi merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari dan membawa dampak besar bagi umat Islam. Jika umat Islam memilih untuk menutup diri dari globalisasi atau bersikap acuh, mereka akan menghadapi kemunduran. Sebaliknya, jika mereka hanya terbuka tanpa melakukan evaluasi kritis, mereka dapat menjadi terombang-ambing oleh pengaruh eksternal, terutama teknologi. Oleh karena itu, pendekatan yang diperlukan dan sikap kritis terhadap dampak globalisasi dengan menjaga identitas budaya Islam dan memanfaatkan perkembangan zaman yang bermanfaat. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.